Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 1 di tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi informasi dari teks, dan yang terakhir adalah menyanyikan lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Ketiga materi ini akan kita bahas secara tuntas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama, seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal, adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Materi ini bermuatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Tanggung jawab, kalau kita artikan, adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ini ciri khas orang yang bertanggung jawab ya. Pada dasarnya kalau dia diberikan tugas, dia akan menjalankan dengan sepenuh hati dan sesungguh-sungguhnya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita bertanggung jawab, maka kita harus memiliki sifat seperti ini: menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Berikut beberapa contoh tanggung jawab yang kita lakukan di lingkungan masyarakat. Satu, yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat. Ini wajib ya, karena kita di masyarakat itu bagian anggota dari masyarakat itu sendiri. Memelihara berarti menjaga. Kemudian ketertiban dan keamanan, bisa jadi kita termasuk bagian di antara yang ikut serta untuk mengikuti posis kamling ya, atau ronda malam dalam rangka untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita. Nah, ini bagian tanggung jawab yang harus kita pikul ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Nah, ini juga penting nih. Ketika masyarakatnya bersatu, otomatis negaranya mengalami persatuan dan kesatuan yang utuh. Maka negaranya tidak ada gangguan yang berasal atau bersumber pada masyarakat. Jadi ini juga penting ya, ketika nomor satu terpelihara dengan baik, maka otomatis nomor dua terjaga persatuan dan kesatuannya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Nah, setelah nomor 1 dan 2 kita laksanakan tanpa harus kita keluarkan apa-apa, nah nomor 3 ini kita harus mengeluarkan sesuatu hal yang pada dasarnya kita butuhkan untuk terciptanya solidaritas antar sesama kita, yaitu ketika ada tetangga kita, saudara kita, atau warga masyarakat yang ada di lingkungan kita terkena musibah, baik itu meninggal, baik itu kecelakaan, maka rasa solidaritas ini akan kita tunjukkan sebagai tanda bukti kita bagian dari anggota masyarakat dengan menyisihkannya, dengan memberikan sumbangan berupa dana sosial yang dikumpulkan, bisa jadi melalui RT-nya, atau bisa jadi dengan kemauan kita sendiri sebagai bentuk rasa peduli terhadap tetangga yang kita miliki. Jadi solidaritas ini sangat penting ya, karena kita adalah bagian dari negara Indonesia yang terkenal dari rakyatnya suka tolong menolong antar sesama. Nah, ini harus kita pupuk, kita pelihara sebagai bagian dari rasa solidaritas yang kita miliki terhadap tetangga kita yang berada di sekitar lingkungan kita. Bahkan di lingkungan orang lain, provinsi lain, ketika terjadi bencana musibah besar,
maka kita pun dituntut untuk memberikan donasi ya, berupa sumbangan baik material maupun non-material. Kemudian yang keempat adalah menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, ini yang cukup vital ya, yang harus kita hindari ya. Perpecahan di masyarakat ketika ada cekcok di masyarakat, ketika ada tawuran di masyarakat, maka kita tidak boleh bagian di antaranya. Bagian yang melakukan perpecahan, bagian yang melakukan cekcok, tawuran antar masyarakat, dan lain-lainnya. Justru kita harus sebagai orang yang mendamaikan ketika ada tetangga kita cekcok dengan tetangga yang lain. Itu harus kita damaikan segera, karena selain merugikan dirinya, merugikan juga bagi kita yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Nah, ini 4 hal ini adalah contoh tanggung jawab kita ketika kita berada di lingkungan masyarakat, karena kita adalah bagian masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan di sini kita bisa mempraktekkan dan sekaligus mengamalkan hal-hal yang merupakan contoh tanggung jawab tersebut. Kita lanjut ke materi yang kedua, mengidentifikasi informasi dari teks. Materi ini bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Jadi, cara lain untuk mengidentifikasi informasi bisa juga kita lakukan dengan cara diskusi, yaitu bertukar pikiran, melakukan tukar pendapat dari teman kita, dari beberapa orang yang kita miliki, dari teman yang ada di sekolah maupun di rumah, bisa kita lakukan dengan cara diskusi. Diskusi itu sendiri bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Nah, ini tujuan pada diskusi ya, yang akan kita lakukan atau kita sudah lakukan ya. Sebenarnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Di sini ada contoh gambar. Kalau kita cermati gambarnya, nah di sini ada gambar seseorang ya, satu kelas yang dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok dengan melakukan diskusi yang dibimbing oleh Bu Guru. Nah, di sini ada yang mengemukakan, ya, mengeluarkan pendapatnya. Ada 3 informasi yang kudapat dari teks bacaan tadi, teman-teman. Nah, ini jadi di sini ada bacaan yang sebelumnya mereka sudah baca, kemudian di sini ada yang mengeluarkan pendapatnya. Ada 3 katanya. Ada 3 informasi yang bisa diambil, ditarik dari bacaan yang mereka baca. Ini untuk 1 orang, beda dengan yang lain, yang 4 orang lain. Nah, bisa jadi dari hal ini, maka kita akan mendapatkan beberapa informasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, kata ibu gurunya, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Nah, bu gurunya berpendapat atau memberikan saran, memberikan arahan seperti tersebut. Jadi dengan baik informasinya diserap, maka semua orang pada dasarnya itu dapat menjelaskan kepada orang lain. Nah, inilah manfaat yang kita dapat rasakan ketika kita melakukan namanya diskusi di kelas, baik di kelas maupun di rumah dengan belajar berkelompok. Seperti inilah yang akan kita dapatkan kemudahan-kemudahan dan dapat menyelesaikan suatu tugas dengan mudah karena dipikul secara bersama. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Materi ini bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Lagu bertangga nada mayor di sini contohnya ya, kalau kita cermati gambarnya ya di slide ini, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Nah, sifat lagunya adalah pertama bersifat riang gembira dan bersemangat. Kemudian yang kedua biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C.
Nah, ini beda hal dengan tangga nada minor sebelahnya. Tangga nada minor lagunya contohnya adalah syukur, kemudian Tuhan, lalu gugur bunga. Nah, sifatnya bersifat sedih dan syahdu. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la atau a. Nah, dari hal ini sudah terbayangkan ya di benak kita, di pikiran kita, kedua lagu ini agak bertolak belakang ya. Yang satu gembira, yang satu sedih. Contoh, kalau kita mau menyanyikan Maju Tak Gentar, dibawakannya aja dengan lagu dengan nada semangat. Maju tak gentar. Nah, diawali dengan nada yang semangat. Beda dengan lagu tangga nada minor syukur. Contohnya adalah mengheningkan cipta misalkan. Selain dari tiga contoh ini ya, dengan sesungguhnya. Nah, jadi perbedaan dua lagu ini sangat kental ya. Yang satu semangat, yang satu sedih. Dari sini jadi kita sudah terbayang kalau dilakukan, kalau dinyanyikan dengan nada semangat berarti dia tangga nada mayor. Kalau dinyanyikan dengan nada sedih, tidak semangat, maka dia tangga nada minor. Dari sini mudah-mudahan kita bisa membedakan, bisa juga menyanyikan. Karena tujuan dari materi ini adalah kita bisa menyanyikan kedua lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dari materi pertama hingga materi ketiga, silakan kamu jawab soal latihan berikut, di mana soal ini diambil, diperoleh ya dari materi-materi yang tadi sudah kita perbincangkan, kita ulas, kita bahas secara tuntas. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.